Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, apa ketetapan-ketetapan yang Rasulullah bebankan kepada kita itu, yang berupa syariat itu, apa saja? Artinya yang Rasulullah sampaikan untuk kita lakukan, apa saja? Maka ketetapan-ketetapan itu Imam Ashawi menjelaskan yang Rasulullah SAW bebankan kepada kita itu adalah beban yang memang Allah berikan kepada Rasulullah untuk kita umat Nabi Muhammad melaksanakannya. Apa itu? Berupa al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Seperti apa kewajiban-kewajiban itu? Kewajiban-kewajiban itu ya seperti sholat, kemudian zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan ibadah haji. Ini semuanya adalah kewajiban. Sholat merupakan kewajiban. Kalau kita tidak melakukan sholat, maka secara fikih itu adalah hukumnya berdosa. Kalau orang berdosa, maka ia akan memperoleh siksa. Tetapi ketika dilakukan, maka ia akan memperoleh pahala. Ketika ia melakukan dan memperoleh pahala, maka ia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali juga menyampaikan, ketika seseorang melakukan kewajiban-kewajiban saja tanpa melakukan yang sunnah, tapi dengan syarat tidak melakukan yang haram ya, tidak melakukan yang haram, maka orang yang seperti ini akan selamat dari neraka. Asal dia melaksanakan kewajiban, walaupun ia melaksanakan kewajiban saja, seperti sholat saja, sholat fardu saja, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah zikir-zikir, nggak pernah apa-apa, cuman sholat fardu udah tuh selesai. Kemudian di bulan Ramadan puasa saja, dia nggak pernah puasa sunnah ini, puasa sunnah itu, hanya puasa wajib di bulan Ramadan. Kemudian ketika dia punya harta, sudah cukup haul dan nisabnya, ia keluarkan zakatnya. Tidak pernah sedekah walaupun hanya sedikit, nggak pernah sama sekali. Kemudian nggak pernah umrah sama sekali, tapi ketika ia sudah mampu, ia melakukan kewajiban berupa menunaikan ibadah haji. Nggak pernah melakukan kegiatan sunnah apa-apa. Menurut Imam Al-Ghazali, orang itu telah selamat dari siksaan api neraka, telah selamat dari api neraka, tapi belum untung. Ingat itu, hanya selamat tapi belum untung. Ada orang selamat tapi belum untung. Ada orang selamat dan dia beruntung. Sudah selamat, beruntung. Ada yang seperti itu. Nah, ini adalah kewajiban yang Allah bebankan melalui Rasulullah untuk kita, berupa kewajiban-kewajiban yang tadi itu, sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji. Kemudian apalagi yang dibebankan? Al-mandubat, sunnah-sunnah. Apa itu sunnah-sunnah? Sunnah-sunnah ya seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah bukan sedekah wajib, umroh, semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan sunnah yang ketika kita tidak melakukannya tidak apa-apa. Oleh karena itu Imam Ghazali itu merumuskan al-faraidu ra'sul mali. Yang fardu-fardu itu adalah modal dagang. Yang fardu-fardu itu seperti modal dagang. Wan nawafilu ribahuhu, dan yang sunnah-sunnah itu keuntungannya. Kalau orang pengen punya keuntungan, ya harus tanamkan modal. Ketika seseorang tidak punya modal, mau cari untung, pasti tidak bisa. Ketika seseorang mau pengen untung, dia harus modal, kemudian dia juga harus meraih keuntungan itu, melaksanakan modalnya, melaksanakan keuntungannya. Oleh karena itu, seseorang kalau pengen untung, dia harus punya modal. Nggak ada orang mau untung kemudian tanpa modal, tidak ada. Oleh karena itu, harus ada modal, kemudian harus ada kegiatan untuk meraih keuntungan itu. Contohnya begini, ia pengen cari keuntungan karena yang sunnah itu adalah untung, maka ia kemudian puasa Senin Kemis, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak,
puasa bayat, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Ya puasa seperti itu. Di bulan Rajab dia puasa, di bulan Sa'ban dia puasa. Maka ketika seseorang melakukan yang sunnah-sunnah yang seperti itu, tapi dia Ramadan tidak berpuasa, sia-sia, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Walaupun ia rajin puasa Daud, Ramadan nggak puasa, maka orang itu akan menjadi sia-sia. Sia-sia kenapa? Modalnya tidak ia lakukan, maka ia tidak akan mendapat apa-apa karena modalnya tidak ia jalankan. Oleh karena itu, supaya ia untung, maka harus menanamkan modal dulu. Sholat wajibnya dilaksanakan, baru boleh sholat sunnah. Puasa wajibnya dijalankan, baru boleh puasa sunnah. Sedekah wajibnya kalau udah sampai haul dan nisabnya dilaksanakan, baru boleh sedekah. Umrohnya yang banyak itu nggak ada manfaatnya kalau belum haji. Maka kalau sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, laksanakan menunaikan ibadah haji, baru melaksanakan umroh yang banyak-banyak itu. Karena al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umrah ke umrah itu akan menghapuskan dosa di antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Ini yang wajib harus dilaksanakan dulu, baru yang sunnah. Karena yang wajib itu adalah modal, sunnah itu keuntungan. Tidak akan bisa meraih keuntungan kalau tidak masuk ke dalam modal. Tidak ada manfaatnya sholat-sholat sunnah kalau tidak pernah sholat wajib. Tidak ada manfaatnya sama sekali puasa sunnah kalau nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Nggak mau puasa di bulan Ramadan. Nggak ada gunanya zikir ini, zikir itu kalau dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Tidak ada gunanya dia bersedekah banyak kepada orang kalau punya harta sudah sampai haul dan nisabnya tidak melakukan ngeluarin zakat, maka zakatnya harus dikeluarkan. Tidak ada gunanya umrah berkali-kali kalau sudah mampu tidak mau daftar untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, seseorang kalau pengen yang sunnah itu menjadi keuntungan baginya, maka laksanakan yang wajib. Sholat sunnah, laksanakan sholat wajib. Puasa sunnah, laksanakan puasa wajib. Sedekah sunnah, laksanakan sedekah wajib, yaitu mengeluarkan zakat. Umrah sunnah, laksanakan menunaikan ibadah haji yang wajib itu. Maka ketika seseorang telah melakukan yang wajib-wajib ini, lalu ia jalankan yang sunnah-sunnah, maka yang sunnah itu akan menjadi keuntungan baginya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.